kunci dari semua masalah ini adalah kita harus berdamai. Jadi sebenarnya berdamai dengan apa yang terjadi. Jadi ada sesuatu nggak? Iya tadi ada orang yang pakai baju hitam tadi kan. Mau keluar dan jadi. Udah nggak usah kupikirin itu. Tadi kenapa gitu ya? Itulah orang tuh apa ya? Karena semangatnya beribadah itu, kita harus akui juga itu. Oh, cocok ya. Memang harus dicontoh ya. Ibadah harus gitu, harus menangis. Semangat dan harus beribadah dari tuh. hati dia. Iya benar. Kalau biasa-biasanya nggak ada itu. Apalagi? Duduklah. Nggak ada apa. Beliinlah kopi. Udah pesan aja dulu. Nanti ada datang dulu. Nanti ada yang bayari kita. Berarti kita nggak bawa duit nih kita nih. Udah setelah apa ya? Setelah apa ya sedikit. Apa dua orang nih? Enggak, kami mau pesen kopi juga. Ada kopi. Udah nggak jual kopi lagi. Gara-gara kita sering ngutang nih jadinya. Yang penting kita bayar. Kayak udah nggak ada yang ada jual lagi. Setiap awal tahun. Kita ngutang setahun. Setahun ya? Awal tahun. Tau gak? Tadi kami pas jalan tadi ada orang baju hitam. Iya. Nangis terus sambil yang laki-laki tuh nggak salah nggak pakai baju ya nggak salah kan? Sampai mukul-mukul diri sendiri sambil nangis gitu. Wah. Pernah nampak tadi? Nampak nggak? Kayak tahu anak nggak nampak, tapi itu sepertinya seperti suatu kelompok yang sedang merayakan hari ini gitu. Hari apa itu? Hari Asyura di 10 Muharram. Nah, itu. Tadi nangis tadi ya? Itulah. Itu kan ada bilang tadi, itu orang tuh semangat dalam beribadah. Iya, menghayati itu ya. Kenapa semangat sampai Iyalah. menyakiti diri seperti itu? Orang tuh Islam juga nah. Gitu Islam itu kan? Kau tengok dari pas sholat. Oh iya, sholat dari orang itu. Sholat itu. Sholatnya pakai batu. Ya itu kan urusan mereka lah kalau itu nggak tahu. Aku nggak nengok tadi. Kalau mereka sholatnya udah pakai batu dari suatu daerah namanya Karbala, udah bisa dipastikan itu adalah sekte Syiah. Sekte Syiah. What is that? Batu apa itu? Batu dari Karbala sana, tanah liat dari Karbala. Jadi mereka sujud tuh atau sholat harus ada batu itu. Kalau enggak, sholat. Karbala itu nama tempat ya? Karbala itu nama tempat, nama daerah di Persia sana. Persia? Di negara. Oh, berarti batu yang tempat yang abang bilang sholat tadi dari Persia berarti? Nah, itu dia. Oh, gitu ya. Ada ya orang kayak gitu ya? Ada lah. Itu kan banyak kelompok-kelompoknya. Oh, tapi kita tetap satu Islam. Islam ya. Hati-hatian tuh masalah itu. Apa gitu? Karena beberapa dari mereka tuh menyimpangnya udah terlalu jauh. Orang tuh penyimpang? Penyimpang salah satunya. Apa? Karena ada juga yang beranggapan dari mereka itu Quran itu udah nggak sempurna. Jadi mereka punya kitab sendiri namanya Mushaf Fatimiyah. Apa itu isinya? Ya isinya kitab yang dari kalangan mereka sendiri aja gitu. Mushaf Fatimiyah. Mushaf Fatimah. Berarti kurang lebih gitu namanya. Fatimiyah. Oh. Jadi kelompok itu tuh apa? Orang tuh apa? Setiap apa namanya tuh? Setiap malam 10 ya? Setiap hari ke-10. Nah, dia orang ke jalan dia. Kemana? Ke jalan. Ke jalan. Karena bagi orang tuh hari ini tuh hari yang harus dirayakan. Kenapa harus dirayakan? Kenapa? Karena hari ini tuh tepat kematiannya Husain, cucu dari Nabi SAW. What? Kenapa sampai disebegitukan gitu kalau misalnya cuma... Karena bagi mereka sosok Husain ini ada sosok yang mulia, itu seorang imam, dan imam itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerupuk. kenyang beliau. Puasa aku. Oh, puasa. puasa malam-malam. Puasa malam-malam. Ada aja. Puasa dari gula. Lagi program diet Gitu. supaya jadi body goals. Body goals ya. Cerita apa kok? Tadi kami lewat tadi sama si Bang Padel tadi. Di jalan tadi ada orang pakai baju hitam tuh nangis tadi. Di jalan tadi. Kemalangan. Bukan, dia kayaknya Suami istri. Bukan, Bro. Musibah. Bukan, boy. Jadi Dia ada di jalan tadi ya, di jalan orang tuh berkelompok rame-rame tadi. Teriak-teriak. nanti ngantar jenazah. Gak ada jenazahnya. Itu bro. Tapi nangis orang pasti kemalangan, musibah ya kan. Pakai baju hitam. Biasanya kan identik orang kayak ngantar jenazah gitu. Iya sih. Tapi enggak kayak gitu. Jadi dia rame-rame juga, ada cewek, ada cowok juga. Yang cowok tuh nggak pakai baju nggak salah, sambil mukul-mukul badannya terus sambil nangis. Gitu. Kurang lebih gitu. Nggak tahu.
memang lagi ya itu memang lagi permasalahan sih di daerah kita ini. Oh iya? Ada sekelompok itu namanya kelompok Syiah. Oh, di belakang tadi juga Syiah tadi. Katanya sholatnya pakai batu ya. Iya. Itu memang lagi maraknya sih. Marak. Mereka mendakwahkan itu secara diam-diam gitu. Tapi akhir-akhir ini mereka mulai menampakkan, Mulai terang-terangan gitu. mulai terang-terangan mereka. Kalau secara ya kalau kita bertanya kepada fatwa ulama, mereka bukan lagi dari Islam. Walaupun mungkin ada yang berpendapat bahwasanya ada sekelompok dia itu tidak sampai jatuh pada keluar dari Islam enggak. Tapi yang mayoritasnya itu memang kalau memang Syiah itu Beberapa yang ekstrim. yang ekstrem itu memang udah diakui, udah difatwakan mereka udah keluar dari Islam, bukan orang Islam lagi. Walaupun penampilan kemudian juga dari praktik ibadah mungkin ada 11-12 memang hampir mirip dengan Islam. Tapi secara pengamalan agama mereka udah jauh dari Islam. Tapi yang penting kan Islam. Dia sholat, Sholat puasa. juga tadi, puasa juga orang itu. Iya, salah satu contohnya ya, mereka sholat nih. Sholat mereka itu berbeda dengan sholat kita. Bisa jadi mereka itu memposisikan imam itu nanti di bawah dia, dibuatnya sebuah ruangan untuk imamnya di bawah, nanti jamaahnya di atas. Itu. Kemudian juga sholat mereka rakaatnya itu mungkin berbeda dengan kita jadi. Terus mereka rukunnya itu berbeda juga dengan kita. Nah itu kalau udah Syiah ada istilahnya itu Syiah Rafidhah. Apa itu? Syiah Rafidhah. Salah satu sektenya. Ekstremisnya yang memang udah nggak bisa lagi kita bilang sebagai Islam. Karena Syiah itu banyak sektenya. Ya. Yang sekte yang paling ekstremisnya mayoritasnya itu Rafidhah namanya. Walaupun sholatnya dan mereka ada ciri nih, kalau antum lihat orang itu sholat itu nanti letak tanah dia. Tanah atau batu di tempat sujudnya. Tanah yang dibentuk seperti batu gini. Mereka yakin bahwasanya tanah itu tanah suci dari Karbala. Ada kalau pernah dengar baca-baca lah, ada itu mereka meyakini tanah Karbala itu adalah tanah suci. Mereka ambil tanah itu sebagai bentuk alat untuk menyempurnakan sholat mereka. Kalau sholat tanpa tanah itu ataupun batu itu tidak sah. Kamu tahu soal ini? Tahu soal ini? Anak pernah dengar itu aja. Pernah dengar gitu, tapi itu sholat kan ya? Kita sholat. Ya, cuman kalau menjelisih itu nggak tahu lah. Berarti kan yang kita pahami kalau dia sholat masih puasa itu masih saudara kita. Iya, saudara kita Itu lah dia makanya kalau memang ada juga sekte mereka yang nggak sampai keluar dari Islam itu ada. Yang mereka masih cuman di sisi-sisi tertentu yang mereka berbeda dengan ini. Itu mungkin para ulama belum bisa mengatakan keluar dari Islam. Tapi kalau yang ekstremisnya itu memang udah keluar dari Islam. Kayak sampai mencaci maki para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, menyatakan Quran ini tidak sempurna, tidak lengkap. Kalau Syiah ekstremis itu, contoh kayak mungkin yang antum lihat itu termasuk ekstremis itu mungkin, sampai mereka mau menyakiti badan mereka, menangis-nangis, itu kan dengan alunan bacaan-bacaan tertentu mereka sambil menyakiti. Mencederai diri sendiri. Itu mungkin dengan antum lihat pakai tangan kan? Ada yang pakai senjata dia. Ada yang memukul-mukul kepala gini, sampai terbelah kepalanya, sampai tersayat tuh. Itu gila sih. Pakai rantai. Ada, mungkin di daerah sana. Asal muasalnya itu mereka istilahnya berkabung. Karena tepat di hari itu meninggalnya salah satu imam mereka, itulah cucu Nabi. Imam Hasan dan Husain kan? Meninggal di waktu itu gitu. Itu hari yang harus dirayakan. Mereka bersedih berkabung. Sebenarnya itu Bang Billy bukan perayaan Anda rasa. Jadi itu sebagai bentuk hari berkabung mereka. Iya, hari istimewa lah. Hari istimewa mereka. Mereka ikut merasakan pahit sedihnya imam mereka yang cucu Nabi yang meninggal pada saat itu. Sampai ini mereka menyakiti, bahkan ada sampai terbelah punggungnya.
Iya. Itu dimaklumi gitu. Dimaklumin. Mereka menangis-nangis apa namanya sambil teriak-teriak demikian. Ini kan udah menyelisih ajaran Islam. Islam kan menjaga diri kita. Iya. Nggak boleh kita menyakiti diri kita sendiri. Sama seperti kayak Bang Billy bilang tadi, salah satunya mereka menambah-nambah Al-Qur'an. Mereka tidak meyakini Al-Qur'an itu 30 juz. Kita kan sebagai muslim kan yakin bahwa Al-Qur'an itu 30 juz. Mereka bilang itu ada yang kurang, Ada nggak yang sempurna. kurang. Mereka tambah lagi. Al-Qur'an mereka. Nah, itu kan jelas udah menyalahi apa namanya akidah kita gitu. Nah, bahkan yang di sekte yang paling ekstrim itu mereka menyatakan imam itu kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Kalau sama Tuhan? Tentu enggak lah, Tuhan kan tetap Tuhan. Oh, iya tuh Sama Allah kan mereka tetap mereka tetap beriman kepada Allah sebagai Tuhan. Cuman mereka di bagian-bagian lain mereka berbeda gitu. Dari segi rukun iman dan Islam yang lain mereka menyelisih kita gitu. Karena tiap sekte mereka juga beda-beda. Iya. Dan juga mereka salah satu cirinya mereka mencaci-caci sahabat. Karena mereka menganggap yang berhak jadi pemimpin setelah Nabi SAW itu cuma Ali. Sementara kan sama-sama kita tahu Imam Al-Khulafaur Rasyidin itu dimulai dari Abu Bakar, Umar, baru Utsman, baru Ali. Berarti orang itu nggak menganggap semua pemimpin sebelum Ali berarti? Mereka menganggapnya itu mereka mengambil kepemimpinan secara paksa. Seharusnya itu Ali yang jadi pemimpin saat itu. Jadi mereka nggak suka kepada 3 sahabat Nabi. Jadi mereka ada dulu di masa Nabi itu orang-orang yang mencintai zuriyah Nabi. Apa zuriyah itu? Keluarga Nabi. Keturunan. Mereka mencintai Ali itu terlalu berlebihan. Ali itu kan istilahnya sepupu, ya kan? Sepupu dan menantu. Sepupu dan menantu kan dekat dengan Nabi. Yang berhak menjadi khalifah itu setelah meninggal Nabi sebenarnya yang paling dekat dengan Nabi lah. Sepupunya atau menantunya gitu kan. Kan normalnya kita berpikir demikian. Ya. Cuman Nabi ini enggak, dia menilai dari memang siapa yang paling pantas gitu. Dari makanya sisi diangkat Ali, kemudian diangkat Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar, baru Utsman. Dan seluruh para sahabat kan berbaiat ya. Di situ ada orang-orang yang mencintai zuriyah Nabi, hulu kalau bahasa berlebihan. Mereka menentang itu. Enggak, kami menolak Abu Bakar, menolak Umar, menolak Utsman, kami hanya berbaiat kepada Ali. Dari itulah muncul paham bahwasanya Syiah ini dalam artian mereka pengikut Ali gitu. Makanya orang-orang Syiah itu ciri yang Rafidhahnya ya, mereka sangat gencar menjelek-jelekkan Ibunda Aisyah, menjelekkan sahabat-sahabat Nabi, terlebih Khulafaur Rasyidin gitu. Mereka hanya mengkultuskan ataupun memuliakan Ali dan Fatimah. Khadijah ya, dari itu. Dari keturunan Nabi aja. Kenapa orang itu menjelek-jelekan ya itu dia, masa dulu disebutkan mereka terlalu gulu. Awalnya dari karena memang dari segi hubungan gitu ya. Ente lah kalau udah cinta sama orang. Antum akan apa? Akan tergila-gila kan? Iya. Giliran orang yang antum cintai itu misalnya terluka, sakit ataupun dizolimi, apa yang antum rasa? Marah kan? Iya. Itu yang terjadi. Ya banyak, sejarahnya bisa panjang ya. Apalagi di masa kepemimpinan Umar tuh kan Persia tuh takluk. Nah mayoritas pengikut Syiah ini atau orang-orang Syiah dulu itu kan dari orang-orang Persia gitu. Ketika Persia takluk, mereka kan mau nggak mau harus masuk Islam. Makanya kita ini jangan tertipu. Sebelumnya mereka kan Majusi, penyembah api. Sejarahnya. Jadi ketika daerah mereka takluk, jadi mereka harus masuk Islam. Harus ya, secara terpaksa. Termasuk yang membunuh Umar kan? Umar dari golongan mereka. Apa? Abu Lu'lu'. Makanya Abu Lu'lu' tuh sekarang di Iran itu ada makam Abu Lu'lu'. Mereka memuja Abu Lu'lu' tuh. Kenapa orang yang membunuh Umar makamnya malah dimuliakan? Dimuliakan, didatangi, dikunjungi. Bisa jadi pertanyaan.
Sementara Bahkan Umar kita tahu di Islam bagaimana mulianya Umar. Pembukaan Al-Quran ya Umar ya? Umar atau Utsman? Utsman, kalau Umar banyak penaklukan Umar dan pembesaran wilayah. Bayangkan Umar tuh gagah-gagahnya, bahkan jin aja takut sama dia kan. Jin aja kalau berlintas bersamaan dengan Umar, pilih jalan lain jinnya. Bahkan Umar tuh kita bilang Umarnya Nabi itu, dia itu pasang badan. Ada sedikit orang yang menentang Nabi, mencela Nabi, ya Rasul, ya Nabi Allah, izinkan aku memenggal kepalanya. Sampai segitunya Umar itu ke Nabi gitu. Tapi orang Syiah ini malah menjelekkan dia gitu. Dan bahkan orang yang membunuh Umar itu dimuliakan, disanjung-sanjung karena orang ini telah membunuh Umar. Nah, ini kan sangat bertentangan dari ajaran Islam. Sedangkan kita Islam wajib memuliakan seluruh sahabat Nabi. Semua orang pun. Seluruh sahabat Nabi wajib kita muliakan, kita doakan kebaikan bagi mereka. Orang Syiah ini enggak, dia hanya memuliakan beberapa sahabat seperti Ali dan Fatimah dan cucu-cucu Nabi. Dan kebetulan kan Husain itu menikah dengan putri dari bekas kerajaan Persia. Jadi gini, apa yang kita lihat barusan tadi itu terjadi Untuk dia. Enggak, aku mendengar. Kasih kerupuk. Aku baru tahu ini kisah-kisah ini. Ya makanya aku dengar cerita-cerita ini. Enggak, nih jujur nih. Maksudnya mendengar ini dengan ikhlas atau menerima atau menerima? Ini kan istilahnya kan tentang Syiah ini kan bahaya dia. Kenapa bahaya? Itu jadi. Betul, bahaya memang. Kalau dia sempat mendominasi kita jadi tertindas. Orang Syiah itu mereka ngeri gitu. Bahkan Sunni yang ada di Iran itu dijajah gitu. Maksudnya ditindas lah gitu. Berarti Syiah tuh karena faktor dia tuh terlalu cinta sama keluarga-keluarga Nabi. Iya. Awalnya. Jadi yang kita lihat sekarang itu yang ada di Indonesia itu, dia nggak bilang dia salah satu kelompok itu, tapi dia juga terlalu memuliakan kayak cucu Nabi, keturunan Nabi atau Habib. Enggak sampai segitunya, Sam. Maksud kita di sini mereka itu cinta kepada zuriyah Nabi, akan tetapi di sisi lain juga mereka banyak Penyimpangannya juga. Seperti mereka menambah-nambah Al-Qur'an. Itu enggak bisa. Bahkan mereka itu mengubah arah kiblat loh. Kiblat itu enggak lagi ke Mekah. Kemana? Udah ke tanah Karbala itu. Karbala apa sih? Daerah. Itulah tempat terjadinya wafatnya Husain itu di Karbala, di tanah Karbala. Namanya tragedi Karbala. Ya. Jadi mereka mengalihkan kiblat itu ke arah Karbala. Karena mereka beranggapan Karbala itu tanah suci, bukan Mekah lagi. Perkara faktor Husain meninggal di situ. Iya, haji mereka itu nggak lagi ke Mekah. Mereka ke yang ekstremisnya ya, mereka haji ke tanah Karbala. Wow. Dan mereka kan konsepnya imam, konsep keimaman ya, ada imam 12 ya. Imam 12. Nanti di hari akhir mereka yakin imam ke-12 itu akan turun. Itulah Imam Ali katanya. Nabi Muhammad meninggal aja nggak jadi sebuah tempat tanah suci kan? Iya. Makanya mereka terlalu gulu di situlah. Itu akan lebih memuliakan imam daripada Nabi sendiri ya. Dan ini kan penyimpangan. Konflik kemanusiaan bisa jadi pengubah akidah juga kan? Iyalah. Gara-gara. Wow. Itu. Makanya dibilang ideologinya itu. Ini kan udah nampak dari antum sekitaran kita. Iya, kan? tadi nampak. Makanya kita harus lebih jaga diri gitu. Mereka masuk ada sistem takiyah dia. Itu salah satu ajaran mereka adalah takiyah. Takiyah itu dia berbohong. Dia itu kayak main acong-acong apa? Ya, berkamuflase. Silat lidah. Takiyah itu sama seperti berbohong dia. Berbohong, tetapi berbohongnya dia itu ada maksud. Sama kayak serigala berbulu domba. Dia masuk di kita. Mengaku tidak mengaku. Bisa bilang ini, bisa bilang itu. Nampak dirayunya dulu antum. Oh ini aja ini apa Islam ini. Dan itu memang ajaran. Nanti setelah antum mulai loyal sama mereka, baru mereka nampakkan sosok aslinya. Oke. Mendominasi. Jadi kita ini sebagai orang biasa nih kalau bisa ketemu sama mereka itu kita harus ngapa? Saling menghargai aja. Atau kalau menghargai ya hindari kalau bisa. Hindari ya. Kalau udah misalnya saudara antum ya antum ingatkan dakwahi. Tapi kalau orang lain ya biasa aja hubungan kemanusiaan aja. Hubungan kemanusiaan aja biasa. Salah satu keyakinan mereka itulah bolehnya berbohong takiyah itu, dan itu mereka akidah mereka. Wih, bahaya tuh. Banyak penyimpangan dari kayak udah jauh gitu dari Islam gitu, dari sisi akidah ataupun yang lain. Kita seserius ini. Wadaw, ya juga biasanya kan kita selalu reco kan. Iya. Hiburannya juga karena kita selalu ini. Ini mungkin nggak tahu apa penyebabnya. Kerja entah dia ngantuk, entah apa. Biasa dia recok dia.
Banyak kali dalil apanya itu. Peluang kerja. Cuk, kerjanya kerja apa sih, Bang? Pembahasan ini kan apa? Berat dia. Berat. Maksudnya tuh yang lain dulu dan masalah-masalah yang lain nggak berat. Enggak. Kalau ini kan agak baru dengar kita. Iya, sampai itu baru dengar tadi. Udah berapa hidup? 26 tahun hidup. Nah, maksudnya sampai ke sebelum ke dalamnya itu baru Tapi tahu. berarti Syiah itu bahaya. Keluar mana? Keluar dari Rumah. Menyimpang dari Islam. Kita harus yakin bahwasanya Syiah itu bukan Islam. Bukan apa? Bukan Islam. Bukan Islam. Mungkin ini kan karena malam. Kok masih sore udah ngantuk itu kan nggak apa. Ini kan udah malam aja. Iya, karena malam itu ya. Tadi udah capek-capek juga kan. Kita nggak tahu, mungkin beliau jaga malam, ronda tadi malam. Mungkin kita nggak tahu. Kopi pun nggak ada tadi. Itu Belum datang kopi dari tadi. Belum datang nih. Udah asik kali cerita mungkin kan, masya Allah. Nggak bisa datang kan Ini dibayar utang. hikmahnya majelis kali ini, masya Allah Allah jadikan hikmah. Jadi cuma itu nggak ada kopi di sini, cabut. Cabut lah, cuma lagi. Mesti kita bertahan Jangan 24 jam. mampir lagi Kopi-kopi ya, utangnya dibayar. Nanti lah awal tahun. Ini udah tahun udah Muharram dari. Udah jam ini udah malam juga. Oke, selesai kan? Mau tutup nih. Jangan pula nanti ditonton-tonton. Nanti cuma pula mukul-mukul kayak gini. Itu bahaya, ngapain juga. Masa badan awak dipukul-pukul? Sakit kan? Atau bantuin mukul boleh? Nafs harus menjaga diri. Tes. Hah, tes. Cek tes. Bantuin mukul. Kau tes. Oh, nggak maksudnya kita bantuin orang. Apa tes-tesnya? Bukan mainan itu. Jangan. Ayo lah, ayo. Lama kali. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Let's go. Salam.